إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Wa ba'du jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, ya, nikmatul iman, nikmatul Islam, ya, nikmatul sihah, nikmatul faragh, ya, sehingga kita bisa berkumpul dan bersama-sama melaksanakan, ya, salah satu kewajiban kita, ya, di tiap pekannya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah beliau kita bisa merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti risalahnya beliau, ya, sunnah-sunnahnya beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwasanya kita masuk, ya, di pertengahan bulan Muharram. Kita masuk di salah satu bulan yang dikatakan sebagai bulan yang Allah sucikan. Ya, Allah sampaikan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi kita sudah masuk, ya, bahkan sudah hampir berakhir, ya, periode bulan-bulan suci, ya, karena 3 berurut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram, nanti terpisah 1 di bulan Rajab. Di mana bulan-bulan yang haram ini adalah bulan yang, ya, sebagaimana dinamakan, ya, Al-Haram, nah, maknanya adalah suci. Makanya Masjidil Haram masjid yang disucikan, ya, diharamkan di dalamnya kita melakukan perbuatan-perbuatan, ya, buruk, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kalau ada orang yang melaksanakan, ya, perbuatan maksiat, ya, di bulan-bulan yang haram ini, yang Allah sucikan ini, ya, maka, ya, dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Begitupun juga dengan sebaliknya, ya, orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik, ya, di bulan-bulan suci ini, ya, maka Allah juga akan melipat gandakan pahala untuk mereka. Di antara perintah Allah adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berlaku zalim, ya, terhadap diri kalian sendiri, ya, terhadap diri kalian sendiri, ya, lebih-lebih kepada orang yang lain. Ya, az-zulmu, ya, zalim ini maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'il asli. Jadi kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan sebesar-besarnya kezaliman adalah perilaku syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini kemudian Allah jelaskan secara mendetail. Allah menyampaikan banyak sekali perintah, ya, dan larangan di dalam Al-Qur'an. Nah, juga Allah mengkhususkan ada beberapa wasiat-wasiat Allah, ya, yang dirangkum di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah sampaikan, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi perintah yang pertama, wasiat yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berlaku syirik, ya, kepadaku.
Ya, kembali lagi kepada makna zalim, di mana zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga jika ada orang yang meletakkan keimanan, akidahnya, keyakinannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berlaku zalim, ya. Nah, orang yang melakukan perbuatan syirik ini tentunya ya dosanya akan dilipat gandakan di bulan-bulan yang haram ini. Ya, alla tusyriku bihi syai'a. Allah membuka ya wasiat-wasiatnya ini dengan perintah untuk tidak berlaku syirik, yang mana ini merupakan risalah dari setiap anbiya dan para rasul. Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul, ya, seorang utusan. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut, agar ya, umatnya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, kullu ma 'ubida min dunillah ya wa huwa radin bil ibadah, itu sebutannya adalah taghut. Jadi segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah risalah yang dibawa oleh seluruh anbiya dan para rasul. Ya, risalah tauhid, risalah agar umat-umatnya tidak melakukan perbuatan syirik, ya, dan menyekutukan Allah dengan ya taghut-taghut yang lainnya. Nah, ini perintah yang pertama, wasiat yang pertama dari rentetan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am tersebut. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Menariknya di dalam banyak sekali ayat ketika ada perintah untuk menjauhi perbuatan syirik, seringkali dibarengi dengan berlaku baik ya terhadap kedua orang tua. Nah, ini memiliki makna di mana ya perbuatan baik terhadap orang tua, ya birrul walidain. Nah, ini merupakan hal yang terpenting bahkan setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah telah menghukumi ya terhadap kalian agar kalian tidak menyembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan selanjutnya adalah berlaku baik kepada kedua orang tua. Nah, sehingga ya, jika ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya maka harus bisa mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Ya, bagi yang masih ada orang tuanya, ya, segerakan untuk berbuat baik, ya, layani, ya, sayangi. Ya, jangan sampai waktu terus berlalu ya dan nantinya hanya ada penyesalan. Nah, bagi yang sudah tidak ada, maka hendaknya kita selalu mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian ya karena takut imlaq. Imlaq ini maknanya khasyatul faqr atau takut miskin, ya, takut susah hidupnya. Nah, takut nggak bisa makan. Nah, kita melihat ya fenomena yang terjadi ya bahkan di era yang sudah sangat modern ini, ya banyak ya orang-orang tua yang ya tidak sanggup untuk membiayai anaknya dan bahkan solusinya adalah dengan membunuh anaknya sendiri. Ya nauzubillah, kita lihat di berita ada seorang ibu yang kemudian membanting bayinya sampai meninggal, kemudian ditinggal begitu saja di rumah. Nah, ini perilaku jahiliyah yang bahkan sudah Allah ingatkan 1400 tahun yang lalu, dan wasiat ini pun masih berlaku dan ternyata ya fenomenanya pun masih ada sampai saat ini. Padahal Allah jamin. Nah, di dalam ayat tersebut Allah sampaikan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sungguhnya kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian semua, ya para orang tua. Wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak mereka semua. Jadi Allah sudah menjamin kepastian keberlangsungan hidup setiap anak. Ya, jangan sampai keyakinan kita yang kurang, ya, yang kurang mantap, sehingga berpikir bahwasanya ya kalau kita tidak mampu ya untuk membiayai maka ya udah nggak mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin setiap orang rezekinya. Bahkan bukan hanya orang muslim yang dijamin, tapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah telah jamin, ya Allah telah jamin rahmatnya akan meliputi ya semua
makhluk yang ada di muka bumi ini. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, azabku akan menimpa orang yang berhak mendapatkannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Akan tetapi rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi mau itu orang muslim, ya mau itu orang non muslim, mau itu binatang atau tumbuhan, semuanya sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wasiat yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan fawahish. Ya, fawahish jamak dari fahisyah. Fahisyah artinya perbuatan buruk yang keji. Jadi bukan hanya sekedar jelek, ya, bukan hanya sekedar sayyi, tapi juga keji, ya, buruk. Nah, buruknya minta ampun. Ya, para ulama di sini menafsirkan di antara makna fahisyah adalah perbuatan zina, dan juga termasuk di dalamnya perbuatan liwat, ya, atau yang kita kenal sekarang dengan istilah LGBT. Ya, banyak istilahnya, LGBTQ+ dan semacamnya. Nah, ini bahkan sudah Allah ingatkan dan Allah sudah larang, ya, semenjak 1400 tahun yang lalu, dan ternyata fenomenanya masih ada sampai saat ini. Ya, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Nah, jangan mendekati perbuatan-perbuatan keji tersebut. Jadi mendekat saja nggak boleh, ya, apalagi melakukan, ya, melaksanakan, ya, perilaku LGBT tersebut. Ya, ma dhahara minha wa ma batan, yang terlihat maupun yang nggak terlihat. Ya, mau dia ngumpet-ngumpet ataupun dia terang-terangan, nah, keduanya nggak boleh. Ya, pada hakikatnya, pada dasarnya memang sudah tidak boleh. Ya, para ulama sepakat, yang 4 mazhab menyatakan bahwasanya perilaku LGBT itu dilarang dalam Islam. Yang membuat mereka berbeda pendapat adalah hukuman, ya, bagi para pelaku LGBT tersebut. Ada yang mengatakan hukumannya nanti ditakzir, tergantung pemerintah. Ada juga yang mengatakan diqatlun nafs, dibunuh. Nah, macam-macam. Nah, itu khilaf ulama adanya di masalah menghukumi, ya, hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan LGBT tersebut. Jadi bukan kepada boleh atau tidaknya lagi, ya, itu sudah selesai, tapi kepada hukuman yang harus diterima oleh mereka. Nah, ini wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian selanjutnya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh, ya, manusia, ya, kecuali dengan cara yang syar'i, yang syariat, yang dibolehkan oleh dalam syariat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Jadi tidak halal, ya, darah seorang muslim, gitu, ya, maksudnya dibunuh. Kita nggak boleh, ya, membunuh orang lain apalagi muslim, begitu, ya, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah at-thayyibu az-zani, ya, orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina. Nah, ini nanti hukumannya jadi rajam, ya, sampai meninggal. Ya, kalau zinanya zina ghairu muhsan, maka dijalat, ya, sampai 100 kali. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, ya, bunuh orang, ya, bunuh orang muslim maka diqisas jatuhnya. Kemudian yang ketiga, wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam tapi dia kemudian memerangi, ya, agama ini, ya, secara terang-terangan, bahkan memfitnah, ya, dan merusak, ya, agama Islam ini. Nah, ini Allah ingatkan, ya, di dalam 10 wasiatnya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian masuk ke dalam ayat selanjutnya, ayat 152, Allah sampaikan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Nah, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Ya, maksudnya jangan sampai, ya, kita memakan, ya, harta anak yatim dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang tidak benar. Ya, kalau sekiranya dititipkan, ya, infak sedekah untuk anak yatim, maka hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuhnya amanah, ya, tidak memanfaatkan, justru tidak memanfaatkan, ya, anak-anak yatim ini sebagai, ya, penghasil keuntungan buat kita pribadi ataupun golongan tertentu. Wa'ful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian wasiat yang selanjutnya adalah dan penuhilah, ya, al-kail wal mizan, ya, dalam perniagaan, dalam perdagangan, ya, dalam, ya, jual beli, ya, kita harus, ya, amanah,
ya jangan sampai kita kurangi ya timbangan yang tidak seharusnya, ataupun dalam segala hal yang berkaitan dengan uang. Nah, jangan sampai kita kelabui ya orang lain ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, basicnya dari sini, wa'uful kaila wal mizana bil qist. Ya, sempurnakanlah setiap ukuran ya timbangan. Ya, aplikasinya tidak hanya dalam ukuran timbangan di pasar, tapi tentunya dalam semua urusan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa bi'ahdillahi aufu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, ini jangan kita ketika berlaku atau berhukum kepada seseorang ya, kita memilih-milih. Ya, kalau orang ini kerabat kita, maka kita mudahkan urusannya, meskipun dengan cara yang tidak benar, atau yang sering kita dengar dengan istilah nepotisme. Ya, ini bahkan Allah sudah sampaikan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian menghukumi sesuatu, fa'dilu, maka berlaku adillah. Bahkan Allah sebutkan setelahnya, walau kana dza qurba, meskipun orang tersebut ya adalah kerabat dekat kalian. Jadi Allah sampai sebutkan, karena saking banyaknya ya fakta sosial ya, di mana orang-orang akan mengedepankan keluarganya, ya akan memberikan keuntungan yang tidak yang tidak baik kepada keluarganya. Nah, ini seringkali bahkan sejak dulu pun sudah ada, dan sampai saat ini juga kita melihat ya fenomenanya memang masih ada. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan dengan janji Allah dan janji-janji yang kalian lakukan dengan siapapun ya makhluk hidup yang ada di dunia ini, maka hendaklah kita penuhi. Dan terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi wasiat-wasiat Allah yang ada di dalam ayat-ayat tersebut ya, Al-An'am 151, 152, 153. Nah, wasiat-wasiat Allah ini adalah jalanku yang lurus ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, kalau kita tiap hari baca surat Fatihah 17 kali minimal, nah, kita minta sama Allah supaya diberikan jalan yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Maka Allah berikan di dalam ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Ya, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang enggak jelas. Ya, jalan-jalan yang mengajak kepada kebatilan, maka kalian nantinya akan binasa. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat-wasiat Allah yang disampaikan agar kalian tattaqun, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di momen ya Muharram ini ya, bulan yang suci ini, marilah kita sama-sama jaga kesucian tersebut ya dengan meninggalkan ya perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, perbuatan-perbuatan buruk bukan berarti ya kita boleh melakukannya di bulan-bulan yang lainnya, akan tetapi ya kita coba menjadikan ya bulan ini ya sebagai bulan yang ya memacu kita ya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, dan juga meningkatkan segala amal baik, ya, amal salih, ya ibadah, interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim yang utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di dalam kebaikan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin.
وبعد فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة